Selamat pagi, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Gembala dan Jesuat, Gembala Jemaat GBIA Agape Kupang. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini, saya ingin menggunakan waktu saya untuk menjelaskan sebuah penjelasan kepada orang Kristen dan terutama juga kepada Kristologi, ya, Doktor Profesor Sanihu Munir. Dalam sebuah videonya yang bertemakan Tidak Mati dan Bangkit, Yesus Mendukung Al-Quran. Nah, dalam video tersebut Profesor Dr. Sanihu Munir, pakar Kristologi Muslim, menyanggah pernyataan Dr. Deki Ngadas. Ya, nah, saya melihat pernyataan Ustadz Sanihu Munir berisikan sesuatu yang sifatnya sangat tendensius terhadap keyakinan iman Kristen. Ya, bahkan ada satu pernyataannya yang cukup bagi saya sebagai orang Kristen sangat tidak patut diucapkan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu menuduh Rasul Paulus sebagai seorang nabi palsu. Tentu ketika orang memberikan tuduhan tersebut, ya harus disertai dengan bukti dan fakta. Nah, itu sebabnya saya melihat ini penting bagi saya untuk menjawab pernyataan dari Ustadz Sanihu Munir sebagai seorang Kristen. Tentu ketika saya melihat video tersebut, saya juga merasa bahwa penting bagi saya untuk menjelaskan atas kekeliruan, atas kesalah-tafsiran dari Ustadz Sanihu Munir. Ya, baik sebagai orang Kristen, sebelum kita memulai dengan pelajaran firman Tuhan dan juga penjelasan saya mengenai fakta Alkitab bahwa Yesus Kristus mati dan bangkit pada hari ketiga, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas pimpinan pertolonganmu di dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kesempatan hidup yang Engkau berikan, bersyukur atas penerangan oleh firman-Mu. Dari waktu ke waktu kami terus mengenal akan Engkau lewat kebenaran firman dan juga lewat pimpinan dan pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami. Pada kesempatan pagi hari ini, hamba akan memakai waktu ini untuk menjelaskan tentang kebenaran iman mengenai kebangkitan daripada Engkau di peristiwa 2000 tahun yang lalu. Tuhan, Engkau pimpin kami dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, bersyukur kepadamu Tuhan. Amin. Baik, yang pertama, ya, Ustadz Sanihu Munir menantang ya Dr. Deki Ngadas, ya, termasuk orang Kristen, karena yang dia serang bukan Dr. Deki Ngadas, tetapi yang dia serang ialah Rasul Paulus. Dia menantang orang Kristen untuk membuktikan bahwa apa yang Paulus katakan di dalam 1 Korintus 15 ayat yang keempat. Coba kita lihat 1 Korintus 15 ayat yang keempat, ya. Di bagian itu ayat 3 dan 4. Di bagian itu dikatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikubur dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Ya, jadi Ustadz Sanihu Munir berkata, ditunjukkan kepada saya dalam kitab Perjanjian Lama bahwa pernyataan Paulus ini ada di dalam kitab Perjanjian Lama. Kalau dapat menunjukkan kepada saya akan memberikan 10 juta. Ya, 10 juta. Jadi sekarang saya mau tagih.
Ya, Ustadz Sanihu Munir, yuk kasih saya 10 juta karena saya akan tunjukkan ayat itu. Ya, jadi pernyataan Rasul Paulus di sini, pertama, memang Alkitab mencatat mengenai peristiwa kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus. Nah, dalam Alkitab dicatat. Di sini dikatakan kitab suci, berarti dalam Alkitab. Ya, itu tercatat dalam Injil Matius. Jadi dalam Injil Matius, ya kita bisa membaca mulai dari peristiwa penangkapan Tuhan Yesus, peristiwa penyerahan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus dibawa ke Kayafas, sampai penyalipan, penguburan, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dicatat dalam Injil Matius. Nah, Dr. Sanihu Munir, Ustadz Sanihu Munir, dia tidak kompeten menjadi pakar kristologi. Ya, karena dia tidak memahami apa-apa tentang pribadi Yesus Kristus. Dia tidak memahami. Ya, nah, pernyataan Rasul Paulus di sini, sebenarnya pernyataan ini sudah dijelaskan di dalam Kisah Para Rasul, bahwa apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini mengulang bagaimana orang yang mati, Kristus yang mati, mau tidak berkuasa atas dia. Ya, mau tidak berkuasa atas dia. Nah, kalau kita merujuk pada kitab Perjanjian Lama, hal tersebut terdapat di dalam Mazmur. Mari kita buka Alkitab. Mazmur 16 ayat 8 sampai ayat ke-10. Coba kita perhatikan Alkitab kita dalam Mazmur, ya, 16 ayat 8 sampai 10. Ya, coba lihat Alkitab kita masing-masing. Di tangan saya ada Alkitab. Ya, Mazmur 16 ayat 8 sampai 10 dikatakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak, bahwa tubuhku akan diam dengan tentram, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Jadi ini nubuat di dalam Mazmur ini adalah nubuat mengenai Yesus Kristus yang mati tapi mau tidak berkuasa atas kematian Yesus Kristus. Nah, hal itu diperjelas, hal tersebut diperjelas oleh Rasul Petrus pada waktu peristiwa Pentakosta. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-2. Coba kita lihat Alkitab kita. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kita mulai baca dari ayat yang ke-24. Di situ dikatakan, tetapi, ya, dari ayat 24. Tetapi Allah membangkitkan dia dan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah sebab hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitakan kepadaku jalan kehidupan. Engkau melimpahkan aku dengan sukacita di hadapanmu. Jadi Paulus, pernyataan Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 mengutip apa yang tertulis di dalam Mazmur 16 ayat 8 sampai 10. Nah, maksud dari Mazmur 16 ayat 8 dan 10 diperjelas oleh Petrus di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 24. Tentang apa? Tetapi Allah membangkitkan dia dan melepaskan dia dari sengsara maut. Siapa itu? Yesus. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Nah, itu jelas. Ya, jadi Ustadz Sanihu Munir, ingat baik-baik. Ya, Anda harus kirim kasih saya 10 juta. Karena Anda sendiri yang bilang. Kalau ada yang bisa menunjukkan Anda mau kasih 10 juta. Jadi nanti kalau memang mau kirim, silakan minta nomor rekening saya. Ya, jadi jangan berpikir bahwa tidak ada di dalam Alkitab tentang ayat tersebut. Saya tidak butuh uang saudara. Ya, saya tidak butuh uang saudara. Ya, tapi saya mau menjelaskan tentang posisi iman Kristen. Rasul Paulus tidak sedang berbohong. Apa yang ditulis oleh Rasul Paulus adalah diinspirasikan oleh Roh Kudus. Bahwa Kristus mati dan bangkit. Itu nomor satu yang ingin
saya sampaikan. Nah, ya, itu nomor satu yang ingin saya sampaikan. Yang kedua ingin saya sampaikan, kalau Rasul Paulus berdusta tentang apa yang ditulisnya di dalam surat 1 Korintus, di dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus, tentu pada waktu itu ada jemaat Tuhan, bahkan ada rasul yang pada waktu itu masih hidup, membantah dusta Rasul Paulus tersebut. Tetapi tercatat, apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus di dalam tulisan-tulisannya diterima sebagai sebuah kebenaran di dalam jemaat, diterima sebagai sebuah kebenaran oleh rasul-rasul pada masa itu. Dan yang menjadi andalan dari Ustadz Sanihu Munir adalah buku-buku tulisan orang-orang yang hidup pada abad 20 ini. Dia menyebutkan, dia menunjukkan buku-buku tersebut sebagai landasan. Oh, Ustadz Sanihu Munir, Anda ingat baik-baik, iman Kristen tidak pernah dibangun di atas tulisan-tulisan manusia. Itu pertama. Yang kedua, Anda tidak memahami tentang komunitas Kristen. Anda tidak memahami tentang kelompok Kristen. Anda mengutip buku sembarangan. Ya, kalau saya mau kasih tahu Anda, Ustadz Sanihu Munir, saya kasih tahu Anda bahwa ya di dalam kekristenan dibagi 3 kelompok besar. Yaitu kelompok Kristen liberal, kelompok Kristen Injili, dan kelompok Kristen fundamentalis. Kelompok Kristen liberal itulah buku-buku yang Anda kutip. Orang Kristen liberal bahkan tidak mengakui Alkitab sebagai firman Allah. Dengan apa? Dengan teori-teori asumsi. Asumsi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Termasuk salah satunya adalah Charles Darwin. Ya, tetapi kemudian Charles Darwin tidak dapat membuktikan bahwa teori evolusinya itu adalah sebuah kebenaran. Teori evolusi yang dibangun oleh Darwin sebenarnya itu hanya sebuah asumsi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Ya, karena Darwin berkata segala sesuatu ya dibiarkan menjadi beraturan, dari yang sederhana menjadi sesuatu yang kompleks. Lalu dia cerita tentang proses evolusi. Di bagian lain saya akan jelaskan tentang itu. Itu kelompok Kristen liberal. Anda mengutip, membawa buku-buku liberal yang sebenarnya tidak diterima oleh orang Kristen. Kelompok liberal. Kelompok Injili dipelopori oleh Harold Ockenga. Ya, menjadi jembatan antara fundamental dan liberal. Injili. Ia berkata bahwa Alkitab benar dalam hal iman. Tetapi banyak salah dalam hal-hal sejarah. Ya, tetapi kelompok fundamentalis, saya adalah Kristen fundamentalis, percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. 39 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru adalah firman Allah. Ya, firman Allah yang diinspirasikan oleh Allah. Ya. Jadi Anda tidak perlu kutip buku kiri kanan Ustadz Sanihu Munir untuk membuktikan bahwa iman Kristen itu keliru. Karena Anda kutip buku-buku liberal semuanya yang hidup pada abad yang ke-20. Kalau Rasul Paulus berdusta, kalau Rasul Paulus memfitnah, kalau Rasul Paulus berbohong, tentu yang pertama ya yang akan menulis buku tentang kebohongan Paulus adalah rasul-rasul yang hidup pada waktu itu. Adalah jemaat-jemaat Tuhan yang hidup pada waktu itu. Ya, sangat disayangkan. Gelar profesor, gelar doktor, ya, Ustadz, Anda menyerang iman Kristen dan menuduh Rasul Paulus sebagai nabi palsu. Rasul Paulus bukan nabi, Ustadz Sanihu Munir. Rasul Paulus itu rasul. Dia bukan nabi, dia rasul. Jadi Anda juga keliru, Ustadz Sanihu Munir. Ya, jadi itu yang mau saya sampaikan. Yang kedua itu, ya, iman Kristen tidak dibangun di atas tulisan manusia, buku-buku. Ya, bahwa Anda juga harus paham. Ketika Anda berkata Anda seorang pakar kristologi, Anda juga harus paham kekristenan itu modelnya seperti apa. Kapasitas Anda sebagai seorang ustadz tidak berhak. Ya, tidak berhak. Kapasitas Anda tidak berhak. Ya, untuk meletakkan posisi Anda bahwa Anda lebih paham dari orang Kristen. Itu keliru. Anda tidak pada kapasitas itu. Ya, dan Anda salah tafsir Alkitab. Ya. Saya bertemu langsung dengan Ustadz Sanihu Munir. Ini pada waktu saya semester 2. Ya, di salah satu sekolah teologi, dan pada waktu itu rektor saya berdebat ya dengan Ustadz Sanihu Munir dan saya hadir waktu itu. Saya bertemu langsung. Ya, itu tidak salah saya tahun 2004 ya.
Saya 2003 atau 2004 saya ya, nah, ya dia tampilkan buku ini, buku ini, buku itu. Dan dia tampilkan semua para penulis Kristen liberal yang juga Kristen fundamental tidak sependapat dan membuktikan bahwa tulisan-tulisan mereka itu tidak benar, hanya sebuah asumsi berdasarkan sebuah teori yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, tidak real. Ya, jadi itu Ustadz Sanihu Munir. Nah, sekarang masuk kepada argumentasi bahwa yang menyatakan bahwa Kristus mati dan bangkit pada hari ketiga itu Paulus. Ya, bukan Tuhan Yesus. Itu keliru. Ya, itu keliru. Itu keliru. Justru Tuhan Yesus sendiri yang menyatakan dia akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Dari mana kita bisa membuktikan itu? Dari Alkitab. Ya, dari Alkitab. Ya, dari Alkitab. Oh ya, sebelum masuk kepada penjelasan inti ini, yang ketiga saya lupa tadi, minta maaf. Yang ketiga, Ustadz Sanihu Munir berkata bahwa mengenai Kristus mati dan bangkit itu ditulis di dalam Injilnya Paulus. Ya, bukan Injil. Bukan kitab Injil, tetapi Injilnya Paulus. Nah, ini di sini saya lihat kengawuran dari Ustadz Sanihu Munir dan ketidakmengertian dia tentang kitab Injil dan Injil. Ya, dia tidak bisa membedakan apa itu Injil dan apa itu kitab Injil. Dia mengutip di dalam 1 Korintus 15. Ya. 1 Korintus 15 ya, di ayat yang ke kita baca, ada kata Injil. Ayat 1 dikatakan, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Jadi dia garis bawahi kata bahwa, dan sekarang saudara-saudara, aku mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan. Nah, dia bilang Injil yang aku beritakan, bahwa Paulus punya tulisan Injil. Di sini tidak mengertinya dari Ustadz Sanihu Munir, ya, dan beberapa kelompok non-Kristen yang menyerang iman Kristen. Saya mau kasih tahu begini, ada perbedaan kitab Injil dan Injil. Nomor satu harus paham dulu definisi Injil itu apa. Roma pasal 1 ayat 16 katakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang. Jadi Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang. Lalu Injil yang menyelamatkan semua orang itu Injilnya apa sebenarnya? Jadi Injil itu berbicara tentang ya kehadiran Kristus di dunia, Immanuel hadir di dunia, Immanuel yang hadir di dunia, disalibkan di atas kayu salib untuk menyelesaikan dosa manusia, lewat jalan kematiannya, pengorbanannya di atas kayu salib, darahnya dicurahkan untuk pengampunan dosa bagi umat manusia. Yesus yang mati di atas kayu salib dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Itulah Injil. Ya, Injil itu berbicara tentang juru selamat yang akan datang menyelesaikan dosa manusia, dan juru selamat yang sudah datang menyelesaikan dosa manusia. Itu Injil. Makanya Alkitab pusat pemberitaannya itu pemberitaan Injil. Perjanjian Lama berbicara tentang juru selamat yang akan datang menyelesaikan dosa manusia dengan disimbolkan dengan domba korban. Perjanjian Baru berbicara tentang juru selamat yang sudah datang, yaitu Yesus Kristus yang tersalib di atas kayu salib. Itu Injil. Lalu kitab Injil itu apa? Kitab Injil itu meriwayatkan kehidupan Yesus selama ia berada di dunia. Mulai dari sejak dia lahir sampai pada waktu dia naik ke sorga. Itu kitab Injil. Maka kitab Injil itu ada 4. Itu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kenapa kitab Injil harus 4? Kenapa kitab Injil bukan 1? Karena kitab Injil itu meriwayatkan mengenai narasi kehidupan Kristus selama Yesus selama di dunia. Dan yang menjadi saksi atas peristiwa yang menyaksikan, yang menulis tentang, meriwayatkan tentang Yesus Kristus. Ada 4 saksi. Jadi 4 saksi ini diklopkan.
Ya. Kenapa tulisan di dalam kitab Injil dalam satu peristiwa ya ada perkataan-perkataan yang berbeda-beda. Ya masing-masing bersaksi menurut apa yang dia lihat. Bersaksi sesuai dengan apa yang ia katakan. Misalnya ketika di dalam perahu pada waktu badai lalu ada murid-murid berseru, ya Markus menuliskan seruan yang berbeda, ya Matius menuliskan seruan yang berbeda, Lukas menuliskan seruan yang berbeda. Karena di dalam perahu itu 12 orang. Jadi kalau suaranya sama itu paduan suara. Tetapi membuktikan bahwa peristiwa itu mereka panik. Nah, itulah Injil, kitab Injil. Jadi kitab Injil itu meriwayatkan kehadiran Injil yang ada di dunia, yaitu kelahiran, ya, peristiwa kelahiran, peristiwa kehidupan, peristiwa penyerahan Yesus, peristiwa kematian Yesus, peristiwa kebangkitan Yesus, peristiwa kenaikan Yesus ke sorga. Nah, ya, jadi Ustadz Sanihu Munir, Anda harus paham, ada perbedaan antara Injil dan kitab Injil. Jadi yang dimaksud oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 bukan berbicara tentang dia menulis kitab Injil. Tetapi di sini menulis, Paulus menyatakan bahwa Injil yang ia beritakan, apa itu? Memberitakan tentang kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus Kristus. Barang siapa yang percaya kepada Kristus yang mati di atas kayu salib, yang betul-betul percaya, terima Yesus, bertobat, terima Yesus, dia lahir baru. Dan dia punya jaminan jaminan kehidupan yang kekal. Kalau mati pasti masuk sorga. Kalau dia mati, dia tidak akan mengalami kematian di dalam neraka, tetapi dia akan mengalami kebangkitan dan hidup. Nah, itu Injil Ustadz Sanihu Munir. Ya, itu. Nah, kemudian kita masuk kepada topik. Ya, topik. Apakah hanya Rasul Paulus sendiri yang menyatakan bahwa Kristus akan mati, dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga? Tidak. Tuhan Yesus sendiri menyatakan hal tersebut. Mari kita lihat Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 16. Kita lihat Injil Matius pasal 16 ayat 21. Matius 16 ayat 21 kata, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Nah, itu lihat, dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Siapa yang berkata ini? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang ngomong. Ya. Matius 20 ayat 19. Ya, ternyata bukan hanya satu kali. Matius 20 ayat 19. Coba kita lihat. Ya. Dan mereka yang menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokan, disesah, disalibkan, dan pada hari ketiga ia dibangkitkan. Tuhan Yesus yang ngomong. Bukan Rasul Paulus. Tuhan Yesus yang ngomong. Ya, Lukas pasal 9. Nah, ya, Lukas pasal 9 ayat 22. Lukas pasal 9 ayat 22. Ya, coba kita lihat di situ. Dikatakan, dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, dibangkitkan pada hari ketiga. Ya, dibunuh, dibangkitkan pada hari ketiga. Itu Alkitab yang katakan itu. Ya, itu Alkitab katakan. Yang bicara ini Tuhan Yesus. Bukan Rasul Paulus. Justru saya mau kasih tahu Ustadz Sanihu Munir, Rasul Paulus lah yang menolak pemberitaan ini awal-awal Saulus, sebelum dia bertobat. Tapi sesudah dia bertobat, dia menerima ini sebuah kebenaran. Karena kebenaran ini bukan hanya ditulis oleh satu orang, tetapi peristiwa ini ditulis oleh 4 orang. Ya, ditulis oleh 4 orang saksi mata yang hidup bersama dengan dia. Hei Ustadz Sanihu Munir, ya saya mau kasih tahu saudara, bahwa iman Kristen bukan dibangun di atas iman yang ecek-ecek, tetapi dibangun di atas satu fondasi yang benar, yang ya
logis dan dicerna dengan akal sehat, dibuktikan. Tokoh tentang Yesus Kristus ini bukan sebuah tokoh mitos, tokoh dongeng, tetapi satu tokoh yang betul-betul ada dalam sejarah. Dibuktikan dengan apa? Dengan peninggalan-peninggalan sejarah. Hari ini di Palestina, di Yerusalem, ada Bethlehem, ada Yerusalem. Ya, ada semua. Itu logis. Nah, jadi Ustadz Sanihu Munir, ini Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 40. Ternyata bukan hanya Rasul Paulus, Petrus pun mengakui itu. Kisah Rasul pasal 10 ayat yang ke-40. Coba kita buka Alkitab kita. Kisah Rasul 10 ayat yang ke-40. Ya, di situ dikatakan Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri. Ya, ternyata bukan hanya Rasul Paulus. Ya, bukan hanya Rasul Paulus, Rasul Petrus pun mengakui mengenai itu. Ya, Petrus pun mengakui Tuhan Yesus sebelum dia diserahkan, dia sudah membuat pernyataan bahwa dia akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Dan itu diterima oleh orang-orang percaya pada waktu itu. Rasul Petrus menerima itu, dan apa yang diberitakan Petrus, itu juga yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Bahwa Kristus benar-benar mati dan bangkit. Ya. Lalu apakah ada orang-orang pada waktu itu yang berpikir sama dengan Ustadz Sanihu Munir? Ada yang berpikir sama seperti itu. Ya, bahwa Yesus tidak mati dan bangkit. Mereka berusaha untuk membuktikan bahwa sebenarnya Yesus itu tidak mati dan bangkit. Itu siapa? Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala. Makanya mereka meminta supaya kubur Yesus dijaga. Dalam Injil Matius, coba kita lihat. Ya, Injil Matius. Matius pasal yang ke-27, ayat 62 sampai ayat 66. Saya bacakan untuk kita. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat ini sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari akan bangkit. Nah, ternyata perkataan Tuhan Yesus ini juga didengarkan oleh orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Jadi Ustadz Sanihu Munir itu bukan perkataan Paulus semata-mata, bukan tulisan Paulus, Anda keliru. Ya, Tuhan Yesus bicara dan juga ahli Taurat, para penentang-penentangnya waktu itu mendengar tentang perkataan Tuhan Yesus. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesat yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, inilah penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jaga kubur itu baik-baik. Maka pergilah mereka, dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeteraikan kubur itu dan menjaganya. Karena dijaga kubur Yesus. Bahwa Yesus dikuburkan. Saksi mata yang mengubur siapa? Prajurit Romawi. Ahli-ahli Taurat. Pergi jaga kubur Yesus. Bagaimana Anda katakan bahwa Yesus tidak dikuburkan? Yesus dikuburkan. Saksi mata ada. Yang menjadi pertanyaannya, Anda membela sesuatu yang tidak ada bukti, tidak ada saksi. Hanya sebuah pernyataan yang tidak bisa dibuktikan siapa yang menyaksikan. Anda berkata bahwa yang mati itu bukan Yesus. Tetapi yang mati itu seseorang yang diubah wajahnya yang mirip dengan Yesus. Karena Yesus sudah diangkat langsung. Tapi siapa yang bisa membuktikan perkataan itu? Tetapi mengenai Yesus mati disalib, dikuburkan, ada banyak yang memberi kesaksian tentang itu. Ada saksi mata membuktikan tentang itu. Kubur Yesus dijaga. Ya, kubur Yesus dijaga. Tapi hari ketiga dia betul-betul bangkit, kubur kosong. Sehingga ada saksi dusta yang menyebarkan kebohongan bahwa mayat Yesus telah dicuri oleh murid-murid. Dusta siapa? Dusta mahkamah agama pada waktu itu. Ya, di dalam Matius 28 ayat 11 sampai 15. Ya, ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa
beberapa orang dari penjaga itu ke kota, memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka akan menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Jadi cerita bohong. Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya. Jadi berita bohong itu disebarkan. Ya, disebarkan atas apa? Disebarkan atas ya dusta. Dusta ini dimulai oleh siapa? Ya, dusta ini dimulai oleh imam-imam kepala. Bayar uang, sogok prajurit untuk sebarkan berita bohong. Jadi berita bahwa mayat Yesus dicuri, bahwa Yesus tidak mati di atas kayu salib, itu berita bohong yang sudah beredar pada waktu itu. Tapi berita bohong itu, ya, berita bohong itu akhirnya ternyata bohong karena Yesus yang mati itu bangkit. Bangkit bukan bersembunyi. Dia bangkit menampakkan diri kepada rasul-rasul, kepada orang percaya pada waktu itu. Dan mereka ini menjadi saksi mata dari pemberitaan mengenai kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Alkitab Perjanjian Baru, Injil Matius, ya Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu sudah ada 500 tahun sebelum iman yang lain. Sebelum ada kitab yang lain. Jadi kamu lebih percaya yang mana? Tentu kami lebih percaya Alkitab ini. Ya, yang sudah fix jauh sebelum ada kitab-kitab yang lain. Yang mengklaim dirinya sebagai firman Allah. Karena ini kitab dari Allah yang maha benar. Jadi dia sudah memikirkan semuanya. Allah sudah melihat jauh ke depan bahwa akan muncul penyesat-penyesat yang mengklaim bahwa mereka adalah rasul dari Tuhan, nabi dari Tuhan. Makanya Alkitab ini ada dan disiapkan. Mengapa kitab Injil itu ada 4? Membuktikan bahwa kesaksian tentang kehadiran Yesus Kristus terdiri dari 4 orang yang memberi kesaksian itu. Jadi kesaksian yang disampaikan bukan kesaksian bohong. Lalu ada yang menyerang ke Kristen dan Kristen liberal berkata, loh kenapa Injil Matius, Markus, Lukas kalau itu firman Allah? Mengapa perkataan cerita tentang murid-murid di atas perahu yang berseru, Matius tulis beda, Markus tulis beda, Lukas tulis beda? Kenapa bisa begitu? Kalau dia firman Allah kan harusnya sama. Nah, kalau sama itu paduan suara. Itu membuktikan waktu di dalam perahu angin ribut. Itu mereka panik sehingga masing-masing berseru. Ya Matius mencatat seruannya, Markus mencatat apa yang diserukan oleh Petrus. Ya, Lukas mencatat murid-murid yang lain. Itu. Jadi begitu. Jadi cerita bohong bahwa Yesus tidak mati, tidak dikuburkan, itu cerita bohong yang sudah beredar dari zaman itu. Hasil sogokan. Lalu apa tujuannya? Kalau cerita itu. Apa tujuannya Yesus yang mati dan bangkit itu menampakkan diri? Saksi-saksi mata. Ya, Petrus rela mati kalau itu berita bohong. Kenapa dia rela mati bersaksi? Jemaat mula-mula rela dianiaya. Terkecuali waktu itu, mereka tidak mau dianiaya. Mereka rela mati. Mereka mempertahankan keyakinan mereka. Mereka memberitakan sesuatu yang mereka saksikan dengan mata mereka. Sampai mereka rela mati, rela dianiaya orang-orang percaya. Dan termasuk Rasul Paulus sendiri rela mati untuk berita itu. Ya, tidak logis kalau seseorang mau mati tentang sebuah cerita bohong, kebohongan. Dan mereka tidak dapat apa-apa, dikejar, disiksa, dianiaya. Ya, tentang berita mereka, berita bahwa Yesus yang disalibkan itu telah mati, dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga. Mereka yang berkata bahwa yang mati di atas kayu salib itu adalah orang yang menyerupai Yesus atau Mesias, lalu sebenarnya Mesias itu sudah diangkat langsung oleh Allah, ya, mereka tidak bisa menerima tentang siapakah pribadi Yesus.
Yesus adalah Allah dan juga manusia. Dialah Immanuel. Lalu di mana letak perbedaannya Allah dan manusia? Yaitulah Yesus, pribadi Yesus. Video terdahulunya sesuai sudah jelaskan kristologi. Tentang Yesus itu manusia, Yesus itu Allah. Nah, jadi Dr. Sanihu Munir, Anda bisa nonton video saya itu. Anda bisa nonton video saya itu. Ya, Ustadz Sanihu Munir, Anda bisa nonton, Anda bisa pelajari, kami bisa buktikan. Yesus itu Allah dan dia juga manusia. Waktu di atas kayu salib, Alkitab berkata di dalam surat Petrus, mari kita lihat surat Petrus, di dalam surat 1 Petrus pasal 3, ayat yang ke-18. 1 Petrus pasal 3 ayat 18, di situ dikatakan, ya, sebab juga Kristus telah mati satu kali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaan sebagai manusia. Garis bawah itu. Ia yang telah dibunuh dalam keadaan sebagai manusia. Ya, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi dibunuh dalam keadaan sebagai manusia. Maka salah satu perkataan Tuhan Yesus, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pada waktu Kristus di atas kayu salib, posisi dia adalah manusia seutuhnya. Untuk menanggung dosa seisi dunia. Keilahiannya tidak bersama dengan dia. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Eli, Eli, lama sabatani. Nah, itu kalimat yang sangat terkenal di abad mula-mula. Ya, mengenai Yesus yang mati di atas kayu salib. Bukan hanya Ustadz Sanihu Munir yang tidak percaya itu, yang menyebarkan berita itu, berita dusta itu. Tetapi imam-imam kepala melakukan hal itu. Tapi Yesus yang mati ini dia bukan bersembunyi. Yesus yang mati ini dia bangkit. Sesudah bangkit dia menampakkan diri. Ya, menampakkan diri. Di dalam 1 Korintus 15, ya, coba kita lihat 1 Korintus 15. Kita buka Alkitab kita dalam surat 1 Korintus 15 ayat yang ke-5 sampai ayat 8. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, kemudian kepada ke-12 muridnya. Ya, menampakkan diri. 1 Korintus 15 ayat 5 ini dikutip dari Matius 28 ayat 16-17. Ia menampakkan diri kepada 11 rasul. Ya, kemudian sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang. 500 orang menyaksikan tentang Yesus yang mati ini sudah bangkit. Jadi saksi mata banyak Ustadz Sanihu Munir yang hidup pada masa itu, yang hidup bersama-sama dengan rasul-rasul. Sedangkan Anda pegang satu kesaksian yang ada sesudah 400 atau 500 tahun sesudah peristiwa itu. Bisakah Anda membuktikan itu sebuah kebenaran? Dan tidak ada saksinya, hanya sebuah pernyataan. Sedangkan mengenai Yesus, narasi tentang Yesus mati, kubur dan bangkit, narasi tentang itu, cerita tentang itu disaksikan oleh 4 orang. Ya, dan ya itu yang tertulis, yang tidak tertulis lebih dari 500 orang menyaksikan mengenai proses kebangkitan Yesus Kristus, Yesus yang bangkit. Itu. Ya. Lalu persoalan terakhir yang dipakai oleh Ustadz Sanihu Munir, ya, bahwa Yesus, dia buktikan bahwa Yesus itu tidak bangkit. Ya, dia gunakan landasan ayatnya di dalam Lukas, ya, 24 ayat 36 sampai 43. Itu Lukas 24 ayat 36 sampai 43. Lukas 24 ayat 36 sampai 43. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Ya, jadi dia pakai dasar ini bahwa itu mereka tidak kenal Yesus. Mereka, ya, dia lihat Yesus seperti lihat hantu. Sebenarnya kalau dia pahami narasi ini secara konteks dekat, mereka terkejut. Tiba-tiba muncul orang di situ.
Ya. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut?" Nah, ini jelaskan. "Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu?" Ternyata ada yang masih ragu juga. Ya, pada waktu itu. "Lihat tanganku dan kakiku. Aku berdiri, aku sendirilah. Rabalah aku dan lihatlah aku. Karena hantu tidak ada daging dan tulang, seperti yang kamu lihat padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ya, ia mengambil dan memakannya di depan mata mereka. Ya, mereka terkejut. Loh, mereka heran. Mereka terkejut, loh, kok bisa dia bangkit? Ya, terkejut, wah, jangan sampai ini hantu. Tuhan bilang, tidak, ini saya, kamu lihat semuanya. Lalu di masalah ayat ini di mana? Justru ayat ini membuktikan bahwa Yesus itu mati dan bangkit. Ustadz Sanihu Munir. Ya, Yesus itu mati dan bangkit. Dan mereka sini tidak protes. "Oh, engkau bukan Yesus, engkau hantu." Tidak tercatat di sini kalau Anda baca baik-baik mengenai narasi yang ada dalam bagian ini. Justru mereka di sini apa yang terjadi? Ya, dan ketika mereka belum percaya karena girangnya, mereka senang. Oh, ternyata dia hidup, dia tidak mati. Ya, mereka girang, mereka tidak menolak. Oh, ini bukan Yesus. Yesus itu wajahnya seperti ini, karakteristik. Tidak, mereka girang. Tadinya mereka terkejut, pikirnya hantu. Ya, ternyata tidak Yesus. Ya, girang, belum percaya segala. Tuhan Yesus bilang, "Adakah makanan di sini?" Itu narasinya. Lalu herannya di mana? Masalahnya di mana? Ya, bukan mereka tidak mengenal Yesus, tapi di situ ekspresi yang keluar dari sikap mereka pada waktu melihat Yesus, ekspresinya mereka terkejut. Terkejut, kok ini orang mati kok bisa ada di sini? Maka mereka, ini hantu. Tuhan Yesus bilang, "Saya bukan hantu." Nah, ya, jadi Ustadz Sanihu Munir. Ya, inilah hal yang mau saya sampaikan. Dan yang terakhir, untuk kita orang Kristen, untuk kita semua orang Kristen, ya, Anda harus betul-betul mengimani Yesus yang mati dan bangkit dari kematian, memberikan hidup bagi Anda. Harus Anda terima dengan sepenuh hati. Karena kalau Kristus tidak mati dan bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Mengapa? Karena melalui kematian Yesus, ya, kematian Yesus di atas kayu salib menyerahkan dirinya, menyelesaikan dosa-dosa kita. Lewat salib Kristus ada jalan pengampunan. Lewat kematian Kristus memberikan gambaran bahwa kita akan mati secara daging, tetapi kita yang mati ini akan memiliki hidup, sama seperti Kristus yang mati dan bangkit dari kematian. Ya, bangkit dari kematian. Jadi siapapun yang hari ini sudah sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, dia betul-betul bertobat, dia akan mengalami kelahiran kembali. Dan orang yang sudah lahir baru, dia pasti masuk sorga. Dia pasti masuk sorga. Ada jaminan kebangkitan dan hidup. Ada jaminan hidup yang kekal. Ada jaminan kita akan memiliki, ya, kita akan memiliki tubuh kemuliaan. Ya, Filipi pasal 3, kita buka Alkitab kita. Dalam kitab Filipi pasal 3, ayat yang ke-20. Filipi 3 ayat 20 dan 21. Karena kewargaan kita ada dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi ada janji tubuh kemuliaan bagi kita. Itu iman Kristen. Iman Kristen tidak dibangun di atas dasar sesuatu yang sifatnya mitos. Iman Kristen tidak dibangun di atas sesuatu yang sifatnya hanya pernyataan-pernyataan belaka. Tapi iman Kristen dibangun di atas kesaksian sejarah mencatat hal tersebut, dan juga dapat dibuktikan secara rasional dan logis. Ya, yang menyaksikan tentang Immanuel, Yesus selama di dunia, ada 4 orang yang memberi kesaksian. Kalau di pengadilan, ya, saksi itu harus lebih dari 1 orang. Dan saksi tentang kehadiran Yesus yang mati, yang lahir, mati, bangkit,
dan ya mati, dikuburkan dan bangkit. Yang menyaksikan itu, yang menulis kesaksian itu ada 4 orang. Itulah disebut dengan kitab Injil. Ya. Sedangkan yang menyaksikan, yang tidak menulis, lebih dari 500 orang. Dan pada masa itu, pada masa rasul-rasul, tidak ada satu orang pun yang bisa membantah kesaksian itu. Dan tentu rasul-rasul itu juga orang yang bukan orang bodoh. Dan orang percaya pada waktu itu bukan orang bodoh yang rela mati untuk berita bohong. Tentu sesudah menyaksikan itu, mereka dengan penuh semangat pergi keluar memberitakan tentang Yesus yang mati dan bangkit. Dan memberikan jaminan bagi orang yang percaya, orang yang bertobat dan percaya kepada Yesus, memberikan jaminan bahwa akan memiliki kebangkitan dan hidup. Inilah penjelasan singkat saya menjawab Ustadz Sanihu Munir pada videonya yang berjudul Tidak Mati dan Bangkit, Yesus Mendukung Al-Quran. Saya tidak tahu itu ayat Al-Quran bilang apa, tetapi intinya ya, Alkitab tidak mendukung semua argumentasi dari Ustadz Sanihu Munir. Saya, Gembala dan Cesuat, Gembala Jemaat GBI Agape Kupang, menyampaikan kepada kita salam sejahtera untuk Ustadz Sanihu Munir dan semua orang Kristen dan juga semua teman-teman pendengar siaran pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur atas pimpinan, atas pertolongan-Mu Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul mendengarkan firman-Mu. Lewat live streaming, banyak yang menyaksikan, dan biarlah lewat berita ini, keyakinan kami terhadap Yesus sebagai Juru Selamat memperteguh iman kami. Dan iman yang teguh ini kami pakai untuk terus memberi kesaksian kepada dunia. Ada jaminan hidup dan kebangkitan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pimpin kami. Kami berdoa untuk pandemi corona ini segera dapat berakhir. Dan kami berdoa supaya semua orang di muka bumi ini, terutama di negara kami, negara Indonesia, mau memberikan argumentasi iman dengan penuh sikap yang sopan santun, saling menghargai, dan penuh dengan toleransi, tanpa menyebarkan fitnah dan kebohongan. Tetapi tiap-tiap kami mau berbagi, memberikan argumentasi iman kami, sesuai dengan keyakinan kami, dengan penuh rasa kasih dan cinta, sesuai dengan argumentasi yang logis, yang tidak mendatangkan fitnah, tidak mendatangkan kebencian di antara satu keyakinan dengan keyakinan yang lain. Dan pagi hari ini hamba telah memakai waktu hamba-Mu ini untuk menyaksikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan. Ini doa dan harapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup. Kami berdoa, bersyukur padamu Tuhan. Amin.